Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai sahabat podcast Nurul Kolbi. Alhamdulillah hari ini kita akan membawa tema tentang Nurul Kolbi menyapa. Dan saat ini kita sudah bersama dengan narasumber kita yaitu Bapak Syamsul Rizal. Assalamualaikum Bapak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Kak Fitri. Apa kabarnya Bapak hari ini Pak? Alhamdulillah sehat, luar biasa. Masya Allah. Bapak terima kasih ya Pak untuk menyempatkan waktunya untuk hadir di podcast kita hari ini. Ya. Bapak, apa sih Pak yang menjadi keunggulan utama di Sekolah Islam Terpadu di Yayasan Sofatul Kolbi? Baik, sebelum saya menjawab pertanyaan Kak Fitri tentang keunggulan yang ada di Nurul Kolbi, Sekolah Islam Terpadu Nurul Kolbi, perlu kami sampaikan ke pemirsa, Yayasan Pendidikan Islam Sofatul Kolbi ini berdiri pada tahun 2004. Ya. Tentunya dengan 3 pilar tujuannya, yaitu dakwah, sosial, dan pendidikan. Nah, khusus di bidang pendidikan punya tujuan yang besar di Yayasan Pendidikan Islam Sofatul Kolbi. Apa itu? Mencetak generasi yang cendekia dan beradab. Nah, itu adalah tujuan besar Yayasan Pendidikan Islam Sofatul Kolbi. Nah, dari tujuan besar itu, maka sekolah di lingkungan Yayasan Pendidikan Islam Sofatul Kolbi itu mempunyai keunggulan yang tidak dimiliki atau yang berbeda dengan sekolah-sekolah atau lembaga pendidikan lainnya. Gitu. Di antaranya, yang pertama itu siswa-siswi Nurul Kolbi itu secara emosional dia harus sudah punya pandai bergaul. Cuma bergaulnya itu berdasarkan pedoman-pedoman dari Al-Quran dan hadis serta hukum-hukum Islam lainnya. Gitu. Kemudian apa? Salah satunya adalah intelektual. Ya. Secara intelektual, keunggulan Sekolah Islam Terpadu Nurul Kolbi itu nilai anak baik bahasa Indonesia, bahasa Inggris, bahasa Arab, kemudian matematika itu harus di atas 80 secara intelektual. Begitupun secara intelektual hafalannya. Nah, ini hafalan Al-Qur'annya itu paling tidak lulusan Sekolah Islam Terpadu Nurul Kolbi itu mencapai 2 juz. Sedangkan spiritualnya, ya, tadi kan intelektual, emosional, dan spiritualnya, anak-anak itu sudah terbiasa melaksanakan sholat tepat waktu, kemudian pandai mensyukuri nikmat yang didapatnya, kemudian tidak gampang menilai seseorang, gitu. Nah itu, jadi tujuan besarnya adalah mencetak generasi yang cendekia dan beradab. Kemudian turunannya, keunggulannya adalah memadukan intelektual, memadukan kecerdasan emosional, kemudian memadukan kecerdasan spiritual. Nah, itu dari situ, Kak Fitri. Itu keunggulan ya Bapak ya? Keunggulan, salah satu keunggulan yang belum nanti kita akan bedah lagi ketika nanti ada pertemuan-pertemuan orang tua siswa, adapun kegiatan-kegiatan sekolah. Lalu Pak, apa sih sistem dari PPDB di sekolah ini Pak? Apakah ada tahapan khusus yang harus dilakukan oleh calon siswa? Baik, ini langsung ke PPDB ya? Iya Pak. Insyaallah. Baik, untuk sistem penerimaan peserta didik baru di tahun ajaran 2025 dan 2026, atau sekarang pemerintah itu mengistilahkan sistem penerimaan murid baru SPMB. Ya, tentunya ada persamaan dan perbedaan antara lembaga pendidikan yang dikelola oleh masyarakat swasta dengan lembaga pendidikan yang dikelola oleh pemerintah, yaitu sekolah negeri. Khusus di Nurul Kolbi, Sekolah Islam Terpadu Nurul Kolbi itu tahun ini itu lebih
lebih banyak kesempatan yang diberikan masyarakat luas untuk bergabung di Nurul Qalbi. Contohnya sistemnya itu bisa melalui sistem online. Iya. Ya, bisa melalui sistem online atau sistem yang bisa datang langsung ke sekretariat. Di situ sudah ada panitia penerimaan peserta didik baru baik dari RA, TK, SD, SMP, SMK dan pondok pesantren. Iya. Insya Allah dengan datang langsung nanti kami panitia akan melayani dengan senang hati. Iya, Masya Allah ya. Oke Bapak, lalu apakah ada daya tampung jumlah untuk peserta didik baru tahun ini Pak? Nah, tadi masih berkaitan dengan sistem ya. Daya tampung untuk masing-masing unit TK, SD, SMP, SMK dan pondok pesantren itu berbeda-beda. Ya, daya tampung untuk TK ITL Jihad lebih kurang sekitar 30 siswa. Kemudian RA juga hampir sama 30 siswa yang kita terima untuk tahun ini. Kemudian SDIT itu lebih kurang sekitar 60 siswa sampai 70 siswa baru. Kemudian SMP pun demikian, 2 rombel atau nanti kita akan tambah menjadi 3 rombel dari mulai 50 sampai dengan sekitar 70 siswa baru, lebih kurang segitu. Nah untuk SMK ini masih sangat berpeluang besar buat masyarakat mencekolahkan anak di SMK IT Nurul Qalbi, yaitu daya tampung kami 350 untuk tahun ini. Ya. Nah sedangkan pondok pesantren itu daya tampungnya kami buka 2 rombel lebih kurang sekitar 50 santri. Dan ingat 50 santri itu nanti ada biaya-biaya yang memang dikhususkan untuk anak yatim free. Ya, untuk pondok pesantren. Anak yatim free untuk pondok pesantren. Masya Allah ya. Lalu Pak, bagaimana sih strategi promosi ya yang dilakukan untuk memperkenalkan sekolah kepada masyarakat? Untuk strategi memperkenalkan sekolah Islam terpadu Nurul Qalbi itu kami ada strategi melalui media sosial, baik Instagram maupun Facebook dan TikTok. Ada media online, ya media online yaitu melalui website kami, itu www.nurulqalbi.com. Di situ bisa dilihat profil kami, kemudian kegiatan-kegiatan kami. Selain itu juga ada channel YouTube yang sudah kami buat, yaitu Media Center Nurul Qalbi. Dan alhamdulillah dari channel YouTube Media Center Nurul Qalbi itu nanti pemirsa podcast Nurul Qalbi bisa melihat profil yayasan, bisa melihat kegiatan-kegiatan yang ada di Yayasan Pendidikan Islam Sofatul Qalbi. Langsung aja lihat di playlistnya ya. Nah iya, lupa juga Kak. Selain tadi di media sosial, platform media online, website tadi dan YouTube, kami juga sudah pasang beberapa media-media semacam spanduk, banner, ya. Kemudian silaturahmi dari guru ke saudara-saudaranya, ke sekolah. Kami ingin memperkenalkan Nurul Qalbi itu lebih baik daripada sekolah-sekolah yang lainnya. Secara langsung ya Pak ya, untuk sana. Dan juga untuk langsung berinteraksi dengan siswa mereka di sana ya. Iya Kak. Lalu Pak, bisa dijelaskan sedikit nggak Pak alur pendaftaran di PPDB di sekolah ini Pak? Baik, untuk alur pendaftaran bagi ayah dan bunda atau adik-adik yang ingin mendaftar sekolah di Sekolah Islam Terpadu Nurul Qalbi ada 2 Kak. Pendaftaran melalui online dan melalui offline. Nah, kalau melalui online nanti ayah dan bunda atau adik-adik bisa melihat kontak ya atau web ya yang tertera di media sosial kami, baik di media sosial Instagram
maupun media online di YouTube. Di situ ada deskripsinya. Iya. Call center PPDB, Nurkolbi. Kemudian di situ juga ada link. Iya. Ada link untuk pendaftaran online-nya. Nah, nanti tinggal mengikuti saja tahapan-tahapannya. Nah, sedangkan untuk pendaftaran secara offline, datang saja ayah dan bunda atau adik-adik datang ke Komplek Yayasan Pendidikan Islam Sofatul Kolbi. Nanti di situ ada Sapam. Nanti Sapam akan mengarahkan ayah dan bunda atau calon peserta didik baru yang ingin mendaftar di Yayasan Islam Sofatul Kolbi itu ke sekretariat panitia penerimaan peserta didik baru. Ya. Nanti panitia dengan senang hati akan menerima dan mengarahkan. Nah, setelah sampai di panitia, nanti ayah dan bunda diminta untuk mengisi formulir. Tentunya formulir tersebut bentuknya link juga untuk mengisi link tersebut. Nah, setelah diisi, kemudian panitia akan memprint isian daripada ayah dan bunda atau adik-adik. Dari situ, nanti setelah di-print, ayah dan bunda atau adik membayar uang formulir, ya membayar uang formulir. Nah, kami data. Nah, kemudian nanti setelah itu akan ada observasi tes potensi akademik. Itu buat observasi, bukan menentukan anak itu lulus atau tidak lulus, atau menentukan anak itu masuk atau tidak masuk, tidak. Itu hanya sebagai observasi kami dalam melihat anak potensi kemampuan dari akademik anak itu ya anak-anak akan gitu. masuk cocok di program Iya, apa gitu iya. ya Pak ya. Ya, itu tahap setelah mendaftar, kemudian ada observasi dalam bentuk tes potensi akademik. Kemudian setelah itu kami umumkan lagi siapa-siapa saja. Nah, nanti orang tua yang akan hadir kami panggil. Di tes potensi akademik juga nanti ada bukan hanya anaknya yang dites atau diobservasi, tapi orang tuanya juga. Kami akan wawancara orang tuanya sebagai informasi permulaan untuk kami tahu profil anak-anaknya. Oke, Bapak, lalu apakah ada inovasi baru ya dalam PPDB tahun ini dibandingkan tahun sebelumnya tuh Pak? Tentunya tadi di awal saya sampaikan di tahun ajaran 2025 ini yang terbaru adalah penerimaan santri baru Pondok Pesantren Nurul Kolbi. Ini adalah salah satu inovasi terobosan baru dari Yayasan Pendidikan Islam Sofatul Kolbi. Gitu. Untuk jenjang apa tadi? Untuk jenjang SMP maupun SMK. Dan alhamdulillah untuk tahun ini anak yatim insya Allah kita gratiskan, namun kuotanya terbatas. Untuk segera ya semuanya adik-adik ya untuk daftar. Lalu Pak, seperti apa sih respon masyarakat terhadap kegiatan PPDB sejauh ini? Beberapa kegiatan-kegiatan yang terkait dengan PPDB telah kami lakukan. Yayasan Pendidikan Islam Sofatul Kolbi telah laksanakan, yaitu salah satunya gerak jalan pada saat itu bagian daripada kegiatan PPDB di situ. Kemudian juga ada pembagian hadiah dan lomba-lomba gitu. Waktu harlah itu adalah bagian pada strategi yang kami lakukan memperkenalkan Nurul Kolbi ke masyarakat halayak umum. Kemudian apalagi dengan perlombaan kemarin PMR dengan Jumanjinya, kemudian Paskibranya dengan Gorosainya, kemudian anak-anak juga, anak-anak Nurul Kolbi agar lebih kenal tentang Nurul Kolbi, kemudian menyampaikan orang-orang di luar Nurul Kolbi, yaitu dengan kegiatan jamborenya, berbagai kegiatan-kegiatan positif dan inovatif terus Nurul Kolbi lakukan gitu Kak. Baik Bapak, bisa kasih kami closing statement nggak Pak nih untuk terakhir nih Pak nih? Baik, untuk ayah dan bunda serta adik-adik, jangan pernah ragu tentang cita-cita adik-adik dan
ayah bunda cita-cita anaknya. Ya, jangan pernah ragu ayah bunda dan adik-adik untuk melanjutkan sekolah atau sekolah di Sekolah Islam Terpadu Nurul Qalbi, ya tepatnya di Kampung Bogor, Kecamatan Tarumajaya, Kabupaten Bekasi. Karena di Sekolah Islam Terpadu Nurul Qalbi ini banyak sekali nanti adik-adik dan ayah bunda akan mengetahui potensi-potensi yang bakal dimiliki oleh anak-anak serta adik-adik nanti. Insya Allah segala sarana atau media-media untuk menggali potensi minat dan bakat adik-adik dan anak-anak ayah dan bunda itu ada di Nurul Qalbi. Ya, dan jangan pernah ragu, sekolahkan anak-anak di Yayasan Pendidikan Islam Sopatul Qalbi, Sekolah Islam Terpadu Nurul Qalbi. Masya Allah. Oke Bapak, terima kasih Bapak untuk hari ini ya Pak ya. Oke, sekian dari podcast kita hari ini teman-teman. Selebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.